Orang yang sholat saja, orang yang puasa saja belum tentu mendapatkan kebaikan-kebaikan dari puasa dan sholatnya. Apalagi orang yang tidak sholat dan tidak puasa. Hidup ini tidak panjang, saudara dan sahabatku semuanya. Dan memang semuanya dikembalikan kepada dirimu. Bagaimana dirimu akan menghabiskan umur yang tersisa, bagaimana dirimu akan menghabiskan umur yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirimu. Apakah dirimu akan menghabiskan umur ini dengan mengingat Tuhanmu, dengan taat kepada perintah Tuhanmu, ataukah kamu akan menghabiskan umur ini dengan sia-sia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan saudaraku semuanya. Salah seorang teman bertanya, saudara dan sahabatku semuanya, kapan malam Lailatul Qadar? Kemudian dia berkata bahwa tidak ingin melewatkan memperingati hari turunnya Al-Quran itu. Kita kaum muslimin memperingati turunnya Al-Quran yang sering kita peringati dengan istilah Nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran. Saudara dan sahabatku semuanya, ada perbedaan antara Nuzulul Quran dengan malam Lailatul Qadar. Pada 17 Ramadan itu Al-Quran diturunkan melalui perantara malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW ketika itu. Malam Lailatul Qadar itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya, di mana Al-Quran itu diturunkan secara utuh kepada malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril menurunkan kepada Rasulullah SAW secara berangsur-angsur. Kita sering memperingati 17 Ramadan itu sebagai peristiwa Nuzulul Quran, sebagai peristiwa diturunkannya Al-Quran kepada Rasulullah SAW melalui perantara malaikat Jibril oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai acara, berbagai kegiatan-kegiatan pun dilakukan untuk memperingati hari Nuzulul Quran itu. Yang lebih penting dari peristiwa Nuzulul Quran itu adalah memantapkan hati kita tanpa keraguan, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dalam kehidupan kita ini. Menjadikan ajaran-ajaran Al-Quran menjadi pedoman, menjadi pegangan kita dalam menjalani kehidupan di dunia, saudara dan sahabatku semuanya. Tidak hanya sekedar memperingati hari turunnya Al-Quran, akan tetapi makna yang lebih besar daripada Nuzulul Quran itu adalah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan kita menjalani hidup dan kehidupan ini. Mengaplikasikan ajaran-ajaran Al-Quran dalam kehidupan kita, saudara dan sahabatku semuanya. Sedangkan malam Lailatul Qadar itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Qadar itu dikatakan bahwa malam kemuliaan. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam di mana diturunkannya Al-Quran kepada malaikat Jibril secara utuh. Kemudian malaikat Jibril menurunkan kepada Rasulullah SAW secara berangsur-angsur. Kata Nabi SAW, carilah olehmu, intailah olehmu malam Lailatul Qadar itu pada malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Khususnya pada malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27, dan 29. Karena malam Lailatul Qadar itu, menurut Rasulullah SAW, akan diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kemuliaan pada malam itu, pada malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dan pada malam-malam ganjil. Di mana malam Lailatul Qadar itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu apabila dijadikan tahun, lebih kurang 83 tahun, saudara dan sahabatku semuanya. Artinya, kemuliaan yang berada pada malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 83 tahun beribadah, saudara dan sahabatku semuanya. Jika umur kita 80 tahun, belum tentu semuanya diisi dengan ibadah. Akan tetapi kemuliaan malam Lailatul Qadar itu 83 tahun, bahkan lebih baik daripada 83 tahun itu. Kemuliaan malam Lailatul Qadar itu lebih panjang dan lebih jauh daripada umur yang kita lewati. Dan bayangkan jika malam-malam Lailatul Qadar itu dapat kita raih setiap tahunnya. Saudara dan sahabatku semuanya, malam Lailatul Qadar itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam itu malaikat-malaikat turun mengatur segala urusan
dan sejahteralah pada malam itu hingga terbit fajar. Akan tetapi malam Lailatul Qadar itu tidak semua orang dapat memilikinya, tidak semua orang dapat menjumpainya. Apa yang bisa kita lakukan saudara dan sahabatku semuanya untuk menemukan malam Lailatul Qadar yang penuh keberkahan itu? Tidak lain saudara dan sahabatku semuanya, 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, khususnya pada malam-malam ganjil yang telah digambarkan oleh Rasulullah SAW itu, sudah seharusnya kita memohon, mengemis, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar malam Lailatul Qadar itu dapat kita raih saudara dan sahabatku semuanya. Orang-orang yang beriman berharap mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar, meraih kemuliaan yang ada di dalam malam Lailatul Qadar itu. Dengan penuh kerendahan hati, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kehidupan kita selalu diberkahi. Hidup yang tidak panjang ini saudara dan sahabatku semuanya, terlalu sayang apabila kita lewatkan dengan menentang perintah-perintah Tuhanmu. Orang yang sholat saja, orang yang puasa saja belum tentu mendapatkan kebaikan-kebaikan dari puasa dan sholatnya. Apalagi orang yang tidak sholat dan tidak puasa. Hidup ini tidak panjang saudara dan sahabatku semuanya. Dan memang semuanya dikembalikan kepada dirimu. Bagaimana dirimu akan menghabiskan umur yang tersisa, bagaimana dirimu akan menghabiskan umur yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirimu. Apakah dirimu akan menghabiskan umur ini dengan sia-sia, ataukah dirimu akan mengisi dan menghabiskan umur ini dengan mengingat Tuhanmu dan melaksanakan kebaikan-kebaikan yang telah diperintahkan oleh Tuhanmu kepada dirimu. Saudara dan sahabatku semuanya, semoga kita menjadi orang yang selamat di dunia dan selamat di akhirat kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.